Berbeda dengan yang limbah cair, gas, atau yang B3 itu kalau bicara tentang industri, itu ialah materi atau buangan yang primer. Kalau yang non-B3 ini kebanyakan sampingan, artinya sampingan itu bukan yang utama, tapi dari kegiatan domestik, kita sebut kegiatan domestik yang ada di pabrik. Mungkin bisa jadi nanti mungkin tidak hanya domestik, tapi berapa material yang non B3 masuk di sini. Tapi umumnya kalau kita berbicara industri, kebanyakan non B3 ini berasal dari kegiatan domestik seperti itu. Nah, dalam upaya untuk penanganan limbah padat yang non B3, ada satu usaha yang satu lagi usaha yang bisa dilakukan yang namanya itu solidifikasi dan stabilisasi. Kebanyakan teknik pengolahan ini digunakan untuk menstabilkan materi-materi yang bersifat B3. Sehingga B3 nanti ketika melakukan teknik ini tidak menjadi sifat berbahaya, itu jadi menurun. Nah, ini tidak menutup kemungkinan kalau teknik ini digunakan juga untuk pengolahan limbah non B3 seperti itu. Nah, seperti misalkan ada fly ash atau bottom ash atau apa saja material yang non B3 yang perlu untuk penanganan lebih lanjut, mungkin dari segi handling atau safety atau biaya dan lain, mungkin perlu dibentuk solidifikasi atau stabilisasi. Solidifikasi artinya kan proses pembentukan solid padatan gitu, yang awalnya mungkin berbentuk butiran, nanti dipadatkan sehingga penanganannya lebih gampang gitu. Stabilisasi berarti dari sisi sifat bahwa material yang sebelumnya nggak stabil menjadi stabil ketika di proses ini. Nah, bisa kita lihat di sini itu ada yang leachable hazardous, artinya ini biasanya umumnya digunakan untuk bahan-bahan yang berbahaya, sehingga kecenderungan berbahaya itu bisa relatif dikurangi dengan teknik ini. Nah, selanjutnya untuk mengurangi leachable ini artinya satu zat itu bisa tersapu atau lupa saya istilahnya. Kalau misalkan leachable itu kan berupa air, jadi ketika misalkan ada hujan atau apa yang kontak dengan material kita, nah material kita ini tidak bereaksi dengan air tadi, jadi masih aman, itu yang disebut dengan leachable. Jadi mengurangi leachable itu ya kita mengurangi zat tersebut berinteraksi dengan air gitu, seperti itu. Atau bersifat vaporize, jadi bisa penguapannya itu bisa dikurangi. Nah, terkadang kalau setelah kita menggunakan teknik solidifikasi stabilisasi ini, kita perlu untuk adanya tes lanjutan. Ada namanya fine filter liquid test, ada juga uji toxic characteristic leaching procedure. Ini biasanya pada B3 pastinya. Kalau non B3 nggak perlu seperti ini. Jadi saya tetap cantuman ini tergantung dari jenis limbah yang akan kita olah gitu, seperti itu. Nah, karena ini adalah solidifikasi, berarti ada binder atau pengikat yang digunakan untuk mengikat material atau
buangan yang kita tadi. Jadi material di sini ada tingkat itu ada yang sifatnya organik, ada yang inorganik. Nah, organik itu agennya itu ada epoksi, ada aspal, ada urea formaldehid, ada polyester, ada polyolefins. Nah, kita lihat pertama epoksi secara karakteristik dia non reaktif yang diharapkan untuk mencegah leaching tadi. Nah, di sini ditargetkan dia bisa mengurangi kontak dengan air atau potensi yang lain-lain. Jadi ini hanya beberapa material yang fungsi dan kegunaannya sama. Lalu ada aspal, ini tergantung dari ininya saja, tergantung dari ketersediaan yang ada di pasaran, lalu kemampuan biaya dan kemampuan si engineer untuk melakukan ini. Ada juga menggunakan aspal. Ya ibaratnya mencampurkan material kita dengan aspal, ya lalu menjadi padat, seperti itu. Ini ada namanya urea formaldehid. Pencampuran juga di sini yang digunakan urea formaldehid dicampurkan. Tidak ada karakteristik khusus terhadap masing-masing ini. Jadi ini hanya sebagai alternatif. Misalkan kalau tidak ada zat A, mungkin zat B, ada zat C, dan zat D. Jadi ini beberapa alternatif yang bisa digunakan untuk solidifikasi dari sisi kalau menggunakan organik. Nah, dan juga polyester tadi, sama penjelasannya sama. Misalkan kita mengurangi reaksi atau reaksi kimia yang ada dalam material atau reaksi kimia yang terjadi ketika kontak dengan material lain. Jadi intinya seperti itu. Ini juga ada polyolefin ini itu ada dua yang digunakan, ada polietilin dan polietilin butadin yang biasa digunakan untuk solidifikasi ini. Nah, sini secara mekanisme stabilisasi sama dengan yang lain. Misalkan di sini ada material yang padatan yang bentuk butiran yang halus, lalu dicampurkan dengan agen solidifikasi ini, lalu bisa juga kita menambahkan katalis untuk mempercepat terbentuknya solid. Lalu material yang granular tadi atau butiran tadi bisa menjadi bisa terperangkap dalam agen tadi atau agen tadi yang mengikat gitu. Jadi proses solidifikasi ini ada yang sifatnya adsorpsi dan juga absorpsi. Jadi bisa kedua-duanya gitu. Selanjutnya ada yang bisa dikelompokkan ke dalam pengikat anorganik. Nah, di mana materialnya itu pengikatnya itu semen, ada pazolan, ada lime berarti tanah liat, gypsum, dan silika. Nah, untuk yang anorganik ini ada tugas untuk ini menjelaskan secara singkat masing-masing material ini nanti dikumpul 1 minggu ke depan itu tanggal 23 sebelum jam 6 ditulis tangan itu dikumpul nanti dalam format PDF. Nanti untuk linknya ini akan saya buatkan di Google Classroom. Ada pertanyaan?
Oke, kita lanjut. Ada? Pak, Ada pertanyaan, silakan. ini tugasnya Pak, cuma dijelaskan aja atau gimana Pak? Ya, jelaskan aja. Yang seperti yang saya buatkan seperti ini. Oke Pak, makasih Pak. Ya, selanjutnya kita masuk ke solid waste landfill. Kalau pertemuan sebelum PS kita menyinggung masalah solid waste landfill juga, tapi itu dari sisi teknologi yang digunakan dalam proses landfill tadi. Nah, sekarang kita lihat persyaratan teknis atau desain yang mesti ada di sebuah landfill. Nah, pertama di sini ada landfill linear system. Jadi linear system ini bagian lapisan paling bawah dari satu sistem landfill yang berfungsi untuk mencegah leaching tadi ya, mencegah cemaran kita menyebar ke lingkungan. Nah, ini nanti tolong dibedakan karena ini konteksnya non B3, jadi beda nanti kalau landfillnya landfill B3. Jadi ini landfillnya non B3. Landfill ini landfill non B3, bukan B3. Kalau landfill B3, bagian ini, lapisan ini akan bertambah banyak dan ada karakteristik khusus gitu. Jadi yang kita bahas di sini adalah landfill untuk bentukan non B3. Nah, apa saja yang perlu ada? Jadi di sini ada dua sistem linear. Ada yang pertama ada primary dan secondary. Jadi secondary itu paling dasar. Jadi misalkan ini tanah kita, tanah dasar. Nah, tanah dasar itu kita dalam konstruksinya ya, misalkan ini kita gali nih tanah dasar kita. Nah, di atas tanah itu kita berikan di sini misalkan menggunakan barrier soil dengan kekuatannya itu permeabilitasnya itu 1 kali 10 pangkat min 7 cm per second di ketebalan 18 inci. Lalu setelah kita tutup dengan tanah tadi, barrier tadi, kita tutup lagi dengan ini ADPE, geomembran bagian ini. Lalu habis itu kita lapisi dengan drainase geokomposit. Nah, setelah itu baru kita lapisi lagi dengan tanah. Tanah yang di sini kalau kita lihat di sini 10 pangkat min 7, di sini 10 pangkat min 5. Permeabilitasnya. Lalu pada ketebalan 12 inci. Nah, lalu setelah kita berikan tanah soil barrier ini kita tutup dengan lapisan geosintetik. Di sini dibuatkan di sini geosintetik ketebalannya 1,5 inci. Lalu ada HDPE membran di sini. Nah, juga nanti lapisi dengan non-woven geotekstil. Nah, setelah itu baru kita taruh di sini ada pipa lateral untuk pengumpulan licit. Di sini juga pipa induk. Jadi pipa lateral ini nanti akan terhubung ke, misalkan kita site kita seperti ini contohnya. Ini site dari tampak atas ya. Misalkan ini area pengolahan licit kita. Licit di sini. Nah, biasanya bentuknya akan seperti ini. Nah, ini yang lateral. Nah, ini yang tengah-tengah ini yang primer ini. Jadi dibuatkan di sini. Nah, ini di bagian ini, nah ini diisi dengan batu-batuan. Sehingga ketika ada air yang ada ini bisa merembes masuk ke sini. Dan kalau bagian ini
ini didesain supaya tidak ada cemaran itu tembus ke tanah kita, ke lapisan tanah dasar dari landfill tadi. Seperti itu. Ini diisi dengan batu-batuan bagian ini. Sehingga baik itu gas atau air bisa masuk ke pipa kita. Seperti itu. Ini sama dengan landfill mungkin nanti ada yang ambil TPA juga mirip seperti ini. Desainnya karena kalau untuk TPA kota kan masuk ke kategori non B3. Ini juga sama. Sama untuk desain landfill linearnya. Nah, ini yang tipe 1, maksudnya yang tipe yang pertama. Ada juga tipe berikutnya itu ialah dengan menambahkan di sini apa yang disebut dengan ada failure detection gitu. Jadi ini melihat kalau yang tadi itu cuma ada 2. Nah, yang ketiga ini ada setelah lapisan yang ke secondary ini kan primary, secondary. Nah, di sini ada lapisan failure detection, artinya melihat kira-kira dari primary secondary ini ada kebocoran apa tidak gitu. Jadi maka ditambahkan lagi di sini ada lihat dia menggunakan sen. Kalau sen kan rembesan air itu masih bisa. Jadi artinya dia bukan melindungi fungsi di sini ialah untuk mendeteksi ada kebocoran, bukan menghambat cairan itu ke lapisan tanah yang bawah. Tapi melihat apakah yang lapisan kita di atas ini ada bocor apa tidak. Nah, di sini ada failure detection. Ketika misalkan bocor, berarti air itu atau gas itu masuk ke sini. Ini nanti akan punya jalur pipa khusus. Di pipa ini tidak bergabung dengan pipa yang di atas dan yang ini. Jadi pipa ini pipa khusus yang fungsinya itu ya untuk melihat adanya kebocoran. Kalau pipa ini ada gas atau ada licit, berarti lapisan ini ada yang bocor gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan? Nah, selanjutnya kalau kita sudah bicara dengan linear, lapisan paling bawah, kayaknya kita kalau kita lihat tampilan samping ya, batasan ini linear, lagi ini linear, sampingnya. Nah, berarti kan ini diisi dengan selnya sampah. Nah, berarti lapisan ini akan ditutup dengan namanya cover atau lapisan penutup harian. Nah, gunanya ialah di sini fungsinya ialah untuk mencegah atau mengontrol api atau bau atau emisi. Jadi emisi itu tidak keluar dari sini, tertutup oleh lapisan tanah penutup harian tadi. Nah, jadi makanya di sini ada pipa. Nah, diharapkan emisi atau gas atau apa yang tersebut yang mau keluar tadi itu masuk ke pipa. Nah, pipa ini nanti akan kita ada misalkan gas kolektor atau nanti ada pengolahan lanjutan. Jadi bukan lepas ke lingkungan secara langsung. Seperti itu. Atau bisa jadi faktor eksternal menggunakan karena tertiup angin. Angin nanti kan sampahnya biasa berterbangan gitu. Itu fungsi dari penutup harian di sini. Nah, kita lihat ininya. Kalau untuk penutup penutup harian tadi biasanya cukup dengan tanah saja. Tanah berapa sentimeter ketebalannya untuk menutup. Nah, yang ini ketika kita bicara kalau kita sudah menutup final. Jadi atau sebut dengan cap system di sini. Jadi kalau kita sudah menggunakan ini tidak ada lagi sampah yang akan ditaruh di atasnya. Berbeda dengan daily cover seperti yang saya buatkan tadi.
ini kan masih ada tanah, nanti kalau misalkan satu selnya penuh, nanti kita tutup dengan tanah, habis itu bagian ini kita isi lagi dengan sampah, lalu kita tutup lagi dengan daily cover. Nah, misalkan setelah berapa periode, tahun, atau berapa perjalanan, nah, landfill kita sudah penuh, berarti kita harus tutup dengan lapisan tutup final. Nah, bagian atas seperti itu. Nah, ini lapisannya, sistem lapisannya. Nah, ini tadi solid waste kita di sini. Nah, ini yang cover tadi, yang airan tadi. Nah, setelah itu kita buatkan di sini ada tambahkan di sini ada pasir, lalu ada barrier soil, lalu ditutup dengan LDPE. Nah, di sini ada di bagian ini diisi dengan pasir. Nah, di sini ada pipa lagi, yaitu drainase. Nah, pipa di sini fungsinya itu ialah untuk, kan kalau ada air hujan, ya air hujan akan merembes di sini. Nah, air hujan itu diharapkan atau didesain supaya tidak masuk ke solid atau ke sampah yang ada dalam ini. Makanya di sini kita tampung di sini bagian ini, dan ini dialirkan. Kita tampung di sini, dan ini bisa tanpa diolah pun juga masalah kalau ini bagus, karena di bagian ini kan air hujan secara kualitas berbeda dengan kalau di bagian bawah ini ada pipa licit kita. Nah, ini kualitasnya berbeda dengan ini air hujan. Kalau ini langsung ke drainase nggak masalah. Kalau ini harus di bagian ini harus diolah dulu gitu. Nah, setelah kita buatkan lapisan untuk drainase di sini dan pipanya, lalu kita tutup dengan geotekstil. Lalu ada penambahan material juga di sini, biasanya juga tanah. Lalu beri dengan paling atasnya itu topsoil. Topsoil ini biasanya tanah yang bisa digunakan untuk menumbuhkan atau bisa menggunakan untuk menanam sesuatu gitu. Jadi biasanya nanti bagian atas kita tanami dengan tumbuhan-tumbuhan yang akarnya itu tidak terlalu ini. Biasanya bukan akar tunggal, akar serabut yang bisa menguatkan lapisan ini. Kalau di beberapa negara itu biasanya mereka masih di bagian atas ini ditanami rumput hijau. Kadang kalau TPA sudah selesai beroperasi itu, kalau sistem ininya bagus, biasanya di atas itu udah dijadikan fasilitas umum, misalkan tempat rekreasi atau public space lah, seperti itu. Oke, kalau setelah kita di bawah sudah, nanti di atas sudah, berarti secara ininya udah terkumpul, nah, udah dilindungi. Lalu saatnya kita masuk ke gas venting. Jadi tadi kita sudah mengumpulkan gas di sini dan licit. Nah, jadi yang dari pipa tadi kita kumpulkan. Nah, di bagian ada namanya gas venting, ventilasi gas, di mana kita menyalurkan ada dua pendekatan. Kalau pendekatannya itu waste to energy, gas ini disalurkan ke unit konversi boiler atau apa gitu. Kalau tidak, ya bagian ini dibuatkan ventilasi, nanti biasanya di bagian ini dibakar. Sehingga kalau ini ya ini kan biasanya nanti material yang terdegradasi itu biasanya C4. Nah, C4 kita harus ubah ke CO2 sehingga emisinya tidak terlalu berbahaya ketimbang C4. Makanya bagaimana cara mengubahnya, ini harus dibakar. Bahkan jadi CO2 seperti itu. Nah, ini lapisan yang tadi sama yang ini.
lapisannya, tapi di sini ialah melihat fokusnya ke bagian ini. Jadi buatkan ventilasi ke atas untuk menyalurkan gas yang ada di dalam. Kalau teknik ini banyak caranya dan ragamnya tergantung dari kegunaan atau apa yang diharapkan dari sebuah TPA gitu. Nah, selanjutnya gas venting sudah. Kalau licitnya kita olah ke kolam pengolahan licit. Di sini juga ada nanti tercampur licit, nanti akan diolah ke kolam licit atau kolam lindi. Nah, kalau gasnya itu bisa dikeluarkan lewat filtrasi ini, dibakar, atau ininya tidak ada, lalu ini bisa ditarik ke pengolahan gas, atau nanti akan diubah menjadi waste to energy, mengubah gas tadi nanti gunakan sebagai energi untuk pembangkit listrik gitu. Nah, selanjutnya stormwater ini ada air hujan. Kita perlu menangani air hujan ini karena di landfill ini sumber utama dari licit. Karena kalau misalkan tadi ini yang bagian, nah pada landfill cover ini, bagian ini kan ibaratnya itu terkena hujan, dia akan merembes ke sini, nah masuk ke sini, nah ini masuk ke lindi. Jadi ini karena udah berkontak dengan sampah kita, nggak bisa lagi dikategorikan bersumber dari air hujan, jadi sudah masuk ke kategori lindi yang perlu diolah. Nah, yang stormwater yang kita maksud itu ialah limpasan yang dari luar ini agar tidak membebani yang sudah ada gitu. Kalau bagian ini kan nggak mungkin, ya kan beroperasi bentuknya seperti ini kan. Nah, ini ada hujan di sini, kan nggak mungkin kita tutup sementara. Jadi airnya tetap dibiarkan, tapi kita melindungi yang di bagian sisi-sisi samping, sehingga air yang ada di luar itu tidak masuk ke area landfill kita gitu. Itu yang perlu didesain. Jadi jangan nambah beban. Ini sudah ada beban air hujan dari atas, jadi samping juga masuk, ujungnya di kolam ini. Itu yang kita tidak desain. Nah, jadi kita harus monitoring itu. Lalu selanjutnya kita harus monitoring ini. Ada buatkan groundwater sampling yang atau istilahnya dengan sentinel well. Nah, biasanya ini digunakan untuk memonitor kualitas air bawah tanah. Ya kan, kita punya landfill site seperti ini. Tadi kan kita udah buatkan ini pipa pengumpulnya, ini lindi kita semacam. Nah, bagian ini kan kita sudah berikan bawah ini lapisan lanyard tadi kan. Nah, kita harus memastikan bahwa di kegiatan kita ini tidak mencemari air tanah. Bagaimana cara menentukannya? Misalkan kita harus perlu tahu kemana arah pergerakan air tanah. Misalkan airnya bergerak ke sini. Nah, minimal kita harus 2 titik pemantauan di sini. Pertama di bagian ini dan di bagian ini. Ini di A, ini di B. Kenapa di A? A ini adalah background. Artinya karena air yang mengalir dari sisi atas ini, makanya air sisi atas ini kita lihat backgroundnya tanpa masuk ke dalam sistem dan melewati TPA kita, seperti apa konsentrasinya. Lalu di B berarti kan dia sudah melewati TPA kita atau landfill kita akan lihat konsentrasi kualitasnya gimana gitu. Nah, itu perlu minimal 2 ini. Minimal background, yang background itu yang contaminate groundwater quality, lalu yang possible, yang contamination possibility, yang di tempat yang berkemungkinan yang tercemar gitu.
setelah kita ibaratnya ini di tempat proses kita, nah di luar ini, sehingga kita bisa memantau bahwa yang desain kita atau landfill kita ini aman atau tidak. Jadi di sini bisa kita lihat ada beberapa proteksi. Yang pertama itu lewat yang tadi itu, sebaiknya kita punya di sini ada failure detection yang secara langsung kita bisa monitor bocoran yang ada di sini. Lalu di bagian ini, kalau misalkan bagian ini kita melihat potensi rembesan langsung ke bawah, ke air tanah gitu. Itu yang perlu. Jadi kalau makanya landfill ini sangat mahal karena dari proses operasionalnya begitu rumit. Makanya beberapa di Indonesia permasalahannya itu. Nah, butuh biaya yang dan konsistensi dalam pengolahannya. Lalu, dan ini harus dipantau secara berkala. Misalkan sebulan sekali atau berapa gitu. Nah, selanjutnya, seperti yang saya singgung tadi, landfill itu ada dua tipe yang dihasilkan. Pertama liquid, bentuk licin, lalu ada gas. Nah, ini nanti tergantung mau diapakan. Apakah mau langsung memanfaatkan menjadi energi atau sebagai bahan bakar, atau dibiarkan, artinya dibiarkan bukan tidak ada penanganan, tapi tidak dimanfaatkan gitu. Jadi kalau licinnya nanti diolah sampai baku mutu tertentu, lalu baru bisa dibuang ke badan air atau ke lingkungan. Kalau gasnya itu di treatment agar yang emisinya itu misalkan dari awalnya C4 jadi CO2, itu kan jadi lebih baik gitu. Atau jadi bahan bakar. Nah, untuk bahan bakar ini perlu ada namanya teknologi, misalkan ada cleaning, pembersihan yang berguna, yaitu pertama untuk mengurangi polutan dari landfill, lalu mengurangi korosif dari substansi dari material yang didapat, lalu selanjutnya untuk meningkatkan nilai kalor dari suatu bahan bakar tadi. Biasanya untuk dari gas tadi dia tidak dialirkan secara apa ya? Kalau air itu kan gravitasi, ini enggak, ini dipompakan, ada pompa vakum di sini. Gunanya jadi ada pompa yang menarik dari landfill kita, ada pompa di sini untuk mengarahkan ke ini gambar pengolahan gas menjadi energi. Jadi gas yang dapat keluar dari landfill ini diolah menjadi energi di sini. Jadi ada treatment khusus lagi agar CH4 itu bisa dimanfaatkan sebagai energi. Biasanya dipompakan menggunakan pompa, makanya perlu ada proses cleaning atau pembersihan terlebih dahulu sebelum bisa digunakan sebagai bahan bakar. Baik, ada pertanyaan? Enggak. Selanjutnya kita lihat bagaimana penerapan atau pengolahan lingkungan di Indonesia. Kalau yang di sini saya singgung masalah proper, karena proper ini sebuah capaian yang merupakan prestasi di pengelolaan lingkungan di industri. Mungkin ada yang tahu ada propernya yang emas, ada yang hijau atau yang biru, ada yang merah, ada yang hitam gitu.
Oke, saya coba. Oke, ini aturan panduan proper yang ada di Indonesia. Nah, saya fokusnya ke limbah non B3. Ini banyak, ada 163 halaman. Kita lihat di sini. Ini kebaca nggak? Itu kecil. Nah, ini lebih baik. Terbaca, Pak. Nah, ini lebih baik kayaknya ya. Nah, kita lihat. Secara dalam pengolahan lingkungan di industri, perusahaan itu secara apa ya, kewajibannya itu ialah bisa apa ini sini ya. Komen lagi. Nggak bisa coret-coret di sini. Mau saya kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, di sini kita lihat yang utama itu dari segi sebelum proper ya, kita lihat di sini penapisan pengawasan yang ketua. Sebelum proper itu, nah si industri itu harus memenuhi pertama itu pengendalian lingkungan. Di luar ini ya, di luar profil perusahaan, dokumen lingkungan dan lain ya. Kita lihat yang pertama itu mereka harus bisa memenuhi dulu pencemaran air. Kalau airnya itu harus memenuhi peraturan-peraturan yang ada, misalkan dia ada limbah cairnya harus diolah terlebih dahulu dan menunggu ke mutu. Lalu misalkan selanjutnya dengan pencemaran udara juga seperti itu. Lalu limbah B3. Nah, ini. Lalu misalkan kalau pengolahan kerusakan lahan kalau kegiatan itu pertambangan. Jadi kita lihat di sini dari sisi pengendalian lingkungan itu ada bisa kita sebut kalau neraca ini kan dari masih neraca B3 ini masih kaitannya dengan B3. Kita bisa simpulkan ada 4 di sini. Ada pencemaran air, pencemaran udara, dan limbah B3. Nah, poinnya di sini yang saya ingin sampaikan ialah seperti yang saya sebut statement saya di awal-awal tadi, kalau non B3 itu bukan limbah utama dari sebuah industri. Dia limbah sampingan, tapi tetap diolah. Nah, kalau untuk dasar, sebenarnya si perusahaan tidak ada keperluan penting untuk mengolah limbah non B3-nya gitu. Nah, ketika ini sudah tercapai, baru bisa si perusahaan itu mengajukan, kalau ini tercapai, si perusahaan mendapatkan proper yang warna biru. Nah, setelah ini tercapai, baru bisa si perusahaan mengupgrade atau meningkatkan propernya itu ke hijau atau emas. Nah, kita lihat di sini. Bisa temu di mana ya? Ini air itu ada izin limbah segala macam banyak di sini. Nanti kalian bisa coba cek peraturan ini. Kalau mau saya lebih ini di sini ada gas, ada CM segala macam. B3 di sini begitu banyaknya dari izin, ada uji laboratorium, bimbing dan lain. Di sini. Nah.
nggak nemu statementnya. Nah ini gimana ya? Nah ini ketika tadi sudah tercapai yang biru tadi, baru bisa masuk ke nilai hijau, hijau dan emas, di mana komponennya itu ialah di sini ada pemanfaatan sumber daya, ada efisiensi energi, ada penurunan emisi, ada efisiensi air, ada penurunan limbah B3. Jadi tadi ini masih kaitannya dengan 4 yang tadi ya, yang kita sebut tadi. Lalu baru masuk ke sini komponen 3R. 3R ini masuk ke komponen non B3. Artinya bagaimana perusahaan itu mengolah limbah non B3-nya itu bisa dikaitkan dengan reuse, yang 3R itu reuse, reduce, dan recovery. Lalu dilanjutkan dengan misalkan ada keanekaragaman hayati. Nah, di sini ada tambahan lain, misalkan ada pengembangan masyarakat, artinya ada CSR dan lain. Jadi kalau kita lihat di sisi lingkungan, pertama di sistem manajemen lingkungannya, lalu kalau kita terkait dengan non B3-nya itu masuk bagian ini. Di non B3 itu baru perusahaan itu baru bisa baru ngeh atau baru fokus ke non B3 itu kalau mereka sudah mendapatkan proper biru dan ingin mendapatkan proper hijau dan emas, baru mereka akan menyinggung masalah non B3. Kalau tidak, mereka akan masih berkutik dengan masalah 4 tadi. Ada air limbah cair, emisi, lalu ada limbah B3. Seperti itu. Nah, kita lihat apa komponen penilaian untuk non B3 ini. Nah, ini kriteria limbah padat non B3. Di sini misalkan ada kebijakan, ada mereka punya tanggung jawab, jadi masing-masing ini punya nilainya. Lalu ada perencanaan, perusahaan itu telah melakukan inventarisasi sampah selama paling sedikit 2 tahun berturut-turut. Gitu. Kan personal, ada kompetensi dari personil yang melakukan, ada pelaporan, gitu. Lalu ada benchmark beberapa perusahaan yang sejenis, bagaimana mereka untuk memanfaatkan limbah non B3 yang ada. Nah, di sini juga disebutkan implementasi program, berapa kemampuan pengurangan limbah non B3 yang terbentuk. Misalkan kalau kecil dari 2% nilainya 0, kalau 2-5% nilainya 5, gitu. Atau besar dari 10% nilainya 15. Nah, nanti nilai ini ditotalkan, saya kira cukup nggak untuk bisa mendapatkan proper hijau atau emas, gitu. Pemanfaatan, kegiatan pemanfaatan, gitu. Ada prosedur PR di sini, poinnya, teknologi, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Saya dan perlu didiskusikan, silakan.